Di abad ke-21 ini kita memasuki sebuah era yang tidak terbayangkan sebelumnya. Dunia yang terkoneksi, informasi berlimpah ruah yang bisa diakses dari manapun dalam hitungan detik, semenjak bangun tidur sampai kita terlelap kembali. Dalam era digital, di mana layar menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup, kita dibanjiri berbagai informasi. Kemudahan internet dan media sosial datang dengan tantangan besar, membedakan fakta dan hoaks. Disinilah literasi digital menjadi sangat penting, bukan cuma tentang menggunakan gadget, tapi bagaimana kita bisa menyaring, menilai, dan memanfaatkan informasi secara bijak. Namun, sebelum mahir dalam literasi digital, ada satu fondasi yang harus kuat, kemampuan membaca dan memahami teks. Literasi digital itu seperti bangunan, dan fondasinya adalah kemampuan kita membaca dan memahami isi bacaan. Mustahil kita bisa mengevaluasi informasi online atau mengidentifikasi penipuan jika kita sendiri kesulitan memahami teks yang disajikan. Singkatnya, untuk menjadi warga digital yang cerdas, kita harus punya fondasi literasi membaca yang kuat terlebih dahulu. Semakin baik kita membaca, semakin dalam pemahaman kita tentang berbagai topik, dan semakin kuat kemampuan kita dalam mengambil keputusan tepat, baik di ranah digital maupun kehidupan nyata. Dari memahami instruksi sederhana hingga menguasai konsep-konsep kompleks, membaca adalah gerbang utama menuju pengetahuan dan kebijaksanaan. Masalahnya di sini, Gus. Literasi baca tulis di Indonesia ini tinggi apa rendah? Rendah. Literasi baca tulis saja kita masih rendah. Kita sekarang sudah masuk ke literasi digital. Dampaknya apa? Ada satu berita yang di-share di grup WA. Baru baca judulnya saja, kita sudah merasa memahami seluruh isi berita. Baru baca judulnya saja sudah di-sharekan ke orang lain, sudah dikomentar. Tetapi orang yang terliterasi baca tulis, dia menyadari untuk menyimpulkan sebuah berita, baca dari awal sampai akhir. Kalau di dalam berita itu ada 4 paragraf, maka yang harus dibaca dari awal sampai Kamu tahu nggak, akhir. punya kemampuan membaca yang oke itu sama saja seperti punya alat detektor super canggih. Kita jadi bisa tahu mana informasi yang benar-benar fakta dan mana yang cuma sekedar opini atau gosip. Kita jadi lebih kritis. Semakin sering kita membaca, pemahaman kita juga semakin luas. Mau itu hal yang gampang seperti resep masakan atau yang rumit seperti konsep sains, semua jadi gampang masuk ke kepala. Pada akhirnya, kemampuan membaca inilah yang membuat kita jadi lebih bijak dalam mengambil keputusan, baik saat scroll media sosial atau di kehidupan sehari-hari. Jadi, membaca itu bukan cuma sekedar kegiatan, tapi gerbang utama kita menuju wawasan dan kebijaksanaan yang tanpa batas. Membaca itu bukan sekedar hobi, tapi sebuah investasi penting untuk diri kita sendiri. Dengan mengasah kemampuan membaca dan memahami, kita tidak hanya siap menghadapi lautan informasi di era digital, tapi juga terus belajar, beradaptasi, dan berinovasi. Jadikan membaca sebagai kebiasaan. Mulailah dari apa yang kamu sukai, entah itu fiksi ataupun non-fiksi. Karena pada akhirnya di tengah kemajuan teknologi, kemampuan kita untuk membaca dan memahami akan menjadi kunci utama dalam membuka potensi diri, membangun pemahaman yang mendalam, dan menjadi bagian dari masa depan yang lebih cerah dan inovatif. Ayo, ambil bukumu dan mulailah membaca. Halo, namaku Bari, umurku 8 tahun. Aku ingin menceritakan tentang dinosaurus. Dan aku ingin menceritakan dari buku ini, yaitu Pertarungan Dinosaurus Amerika Utara. Di Amerika Utara ditemukan banyak fosil dari periode awal dinosaurus. Salah satu dinosaurus yang paling hebat di Amerika Utara adalah Seismosaurus, dan Brachiosaurus adalah tumpahan tumbuhan raksasa. Setelah itu Tyrannosaurus dan Gurgosaurus adalah pemakan dari